Halo semuanya, senang kembali bertemu dengan Anda. Saya harap Anda semuanya dalam keadaan baik. Bersama saya, Edwin Martua Bangun, Tambunan. Saya yakin setiap Anda sudah pernah mendengar ungkapan ini. Politik adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Atau barangkali ungkapan ini juga sudah sering Anda dengar. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Dua ungkapan tadi membicarakan tentang satu hal sebenarnya, yaitu kekuasaan. Dan dua ungkapan tadi menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita hendak mempelajari politik, harus memahami konsep kunci ini, yaitu kekuasaan. Topik kita hari ini berbicara tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Kita akan menelusuri makna kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, bagaimana kekuasaan dilaksanakan. Kemudian kita juga akan lihat keterkaitan kekuasaan dengan kewenangan. Apa yang dimaksud dengan kewenangan? Bagaimana kewenangan dijalankan? Dan apapun yang kita lakukan atas nama kekuasaan dan kewenangan, kalau tidak ada yang ketiga ini, yaitu legitimasi, semuanya tidak akan berlangsung dengan langgeng. Kita akan telusuri juga makna legitimasi dan dari mana sumber-sumber legitimasi. Mari kita mulai pembicaraan kita tentang kekuasaan dengan memahami maknanya. Seringkali kita memaknai kekuasaan dengan apa yang dimiliki oleh seseorang, apa yang dimiliki oleh organisasi, atau apa yang dimiliki oleh negara. Tapi sesungguhnya kekuasaan tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang material. Kekuasaan itu bersifat relasional. Jadi kalau kita hendak mendefinisikan apa itu kekuasaan, di sana, dalam definisi kita itu, harus ada dua hal. Pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Karena kekuasaan itu bersifat relasional, maka kita memaknai kekuasaan itu sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang lain agar mengikuti sikap dan tindakan kita, atau kemampuan kita untuk mengendalikan orang lain untuk tidak melakukan sikap dan tindakan yang diingininya. Kita dianggap berkuasa kalau dengan apa yang kita lakukan orang lain mengubah tindakan dan sikapnya. Kita juga dianggap berkuasa kalau orang lain mau mengikuti apa yang kita kehendaki. Karena kekuasaan itu bersifat relasional, yaitu ada orang yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai, maka konsep-konsep berikut ini sangatlah terkait dengan pelaksanaan kekuasaan, yaitu konsep pengaruh, konsep persuasi, konsep paksaan, konsep kekuatan, dan konsep kewenangan. Apa yang dimaksud dengan pengaruh? Pengaruh adalah kemampuan untuk mendorong orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Kadang dalam rangka mendapatkan kekuasaan atau menjalankan kekuasaan, kita juga menggunakan yang disebut dengan pengaruh ini. Yang kedua, persuasi. Ini terkait dengan kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Apabila menggunakan pengaruh, kita menggunakan sumber-sumber yang ada pada kita untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain. Di dalam pelaksanaan kekuasaan dengan menggunakan persuasi, kemampuan kita meyakinkan orang lain dan argumentasi yang kita pakai untuk meyakinkan mereka, itulah yang membuat kita bisa menguasai orang lain. Kekuasaan juga terkait dengan konsep yang ketiga, yaitu paksaan. Apa yang dimaksud dengan paksaan? Paksaan adalah peragaan kekuasaan atau ancaman menggunakannya agar pihak lain mengubah sikap dan perilakunya. Ketika kita menggunakan paksaanlah,
maka kekuatan material yang kita miliki itu bisa menjadi efektif untuk kita mencapai kekuasaan atau melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan juga terkait dengan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan adalah penggunaan tekanan fisik terhadap pihak lain untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niatnya. Konsep lainnya yang terkait dengan kewenangan adalah otoritas, yang akan kita telusuri lebih jauh pemahaman tentang konsep ini di dalam bagian-bagian berikutnya. Dari mana kita mendapatkan kekuasaan? Apa-apa saja yang menjadi sumber kekuasaan? Kita bisa identifikasi sumber-sumber kekuasaan itu atas dua hal. Sumber kekuasaan yang berasal dari diri kita sendiri, yang sebenarnya menjadi bagian dari hidup kita dan kita miliki. Sumber kekuasaan yang kedua berasal dari luar diri kita. Kita harus berusaha memperolehnya terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan kekuasaan. Menyangkut apa-apa saja sumber yang berasal dari diri sendiri. Yang pertama, kekayaan. Apabila kita memiliki aset yang cukup banyak atau harta kekayaan yang besar, aset dan harta kekayaan itu kita bisa gunakan untuk mempengaruhi, bahkan untuk memaksa orang lain. Hal lainnya adalah keahlian. Apabila kita punya keahlian tertentu di bidang tertentu, kita bisa gunakan keahlian itu untuk mempengaruhi orang lain. Atau dengan keahlian tertentu, misalkan keahlian kita untuk beradu argumentasi, kita bisa meyakinkan orang lain, dan ketika orang lain yakin dengan apa yang kita sampaikan, maka sebenarnya di sana kita sudah berkuasa atas orang yang menjadi teman kita berbicara tadi. Status sosial juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Kedudukan kita di dalam masyarakat, kemudian hak-hak tradisional yang kita miliki sebagai anggota masyarakat, itu bisa menjadi sumber kekuasaan yang bisa kita gunakan. Popularitas pribadi. Apabila kita punya nama besar, punya ketenaran, itu juga bisa kita gunakan sebagai sumber kekuasaan. Nah, inilah yang digunakan oleh para artis yang menyebabkan mereka merasa punya kemampuan untuk meraih suara di dalam pemilihan umum. Karena mereka yakin popularitas pribadi itu bisa menjadi sumber bagi mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Dari luar diri kita juga terdapat banyak sumber kekuasaan. Persenjataan misalnya. Apabila kita memiliki kekuatan tertentu yang kita peroleh melalui peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang kita miliki, maka itu bisa menjadi sumber bagi kita untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian aturan-aturan yang memberi legitimasi buat kita untuk mengerjakan sesuatu, itu juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Jabatan sudah sangat jelas, karena di dalam jabatan melekat kewenangan, maka jabatan menjadi sumber kekuasaan. Di masa sekarang, pengaruh kita di tengah masyarakat juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Karena dengan pengaruh itu kita bisa menggerakkan massa, dan massa itu kita bisa pakai untuk menekan atau untuk memaksa orang lain. Media juga menjadi sumber kekuasaan saat ini. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak pihak yang berusaha untuk menguasai media, karena mereka yakin dengan media masyarakat bisa dipengaruhi, dan atas pengaruh itu mereka bisa lebih berkuasa atas masyarakat yang terpapar oleh pemberitaan media tersebut. Apapun sumber kekuasaan yang kita miliki, itu tidak akan bermakna apa-apa
kalau kita tidak bisa menggunakannya. Kekuasaan dalam bentuk material tanpa digunakan atau tanpa kemampuan menggunakannya itu disebut dengan kekuasaan potensial. Sebaliknya, sumber-sumber kekuasaan yang bisa digunakan secara maksimal itu disebut dengan kekuasaan aktual. Barangkali Anda pernah mendengar ungkapan ini. Tidak semua orang yang berkuasa memiliki kewenangan. Ungkapan itu tidaklah salah, karena kita harus membedakan antara kekuasaan dan kewenangan. Apa yang dimaksud dengan kewenangan? Kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan. Jadi ketika seseorang mendapatkan kekuasaan itu secara tidak sah, dengan demikian masyarakat juga akan meragukan kekuasaan itu, dan pada titik itu kekuasaan itu menjadi tidak absah. Sehingga ketika orang yang mendapatkan kekuasaan itu menjalankan kekuasaannya, dia dianggap sesungguhnya tidak memiliki kewenangan. Dengan kata lain, kewenangan itu adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Pemerintah memiliki kekuasaan sekaligus memiliki kewenangan. Mengapa demikian? Karena pemerintah mendapatkan kekuasaan itu secara sah. Dengan demikian, mereka memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan tindakan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepada mereka kewenangan itu. Di dalam politik, kita mengenal dua macam sumber kewenangan. Ada yang kita kenal sebagai sumber substantif, dan dalam bentuknya lain kita mengenalinya sebagai sumber prosedural. Sumber substantif bisa berasal dari tradisi, bisa berasal dari Tuhan, bisa berasal dari kualitas pribadi yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan itu, atau yang kita kenal dengan istilah karisma. Bisa juga berasal dari keahlian dan kekayaan yang dimiliki oleh si pemegang kekuasaan. Sumber ini kita kenal juga dengan istilah sumber instrumental. Sedangkan sumber kewenangan yang kedua, sumber prosedural, itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemegang kekuasaan itu didapatkan dari prosedur dan syarat menjadi pemimpin pemerintahan yang dipenuhi oleh si pemegang kekuasaan itu. Kewenangan atau kekuasaan yang memiliki keabsahan itu bisa dialihkan. Ada 3 cara yang dikenal di dalam ilmu politik tentang peralihan kewenangan. Kewenangan itu bisa diwariskan atau dialihkan secara turun-temurun. Pemilik kewenangan yang lama mewariskannya atau memberikannya kepada keturunannya. Di dalam masyarakat tradisional, kita mengenal bentuk peralihan semacam ini. Bentuk peralihan kewenangan yang kedua adalah lewat proses pemilihan. Masyarakat modern lebih mengenal bentuk peralihan kewenangan lewat pemilihan ini, di mana orang yang berkuasa dan kekuasaannya itu diakui secara absah, terpilih melalui proses pemilihan. Bentuk peralihan kewenangan yang ketiga adalah lewat paksaan. Meskipun bentuk peralihan kewenangan ini sudah dihindari sejauh mungkin oleh masyarakat modern, tetap saja kita bisa mengetahui dengan baik di sejumlah negara peralihan kewenangan ini masih tetap terjadi lewat coup d'etat atau pengambilan kekuasaan secara paksa. Supaya kekuasaan itu diterima dengan baik oleh masyarakat, atau supaya kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan itu dianggap sah, maka kewenangan itu memerlukan legitimasi.
Legitimasi adalah sikap masyarakat terhadap kewenangan. Apa yang dimaksud dengan sikap di sini? Sikap di sini adalah posisi masyarakat. Apakah mereka menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat mereka? Singkatnya, legitimasi itu bisa diartikan sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap pemimpin. Kalau pemimpin memiliki legitimasi, maka dia dianggap sah menggunakan kekuasaannya. Dengan demikian, dia juga dianggap memiliki kewenangan penuh untuk mengatur masyarakat yang dia pimpin. Legitimasi bisa didapatkan melalui 3 cara. Ada cara mendapatkan legitimasi yang kita kenal dengan istilah simbolis. Kemudian ada juga dengan cara mendapatkan legitimasi melalui materi atau material. Dan cara mendapatkan legitimasi yang ketiga adalah prosedural. Dalam bentuknya yang pertama, yaitu simbolis, pemimpin itu mendapatkan legitimasi dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan, nilai-nilai budaya, atau agama yang dimiliki masyarakat yang dipimpinnya. Lewat contoh-contoh berikut ini, kita bisa menyaksikan bagaimana legitimasi dari faktor-faktor simbolis ini didapatkan oleh penguasa atau pemerintah. Misalkan dengan parade militer, upacara agama, atau dengan mengemukakan terus-menerus jargon-jargon politik tertentu yang memang diminati dan diinginkan oleh masyarakat secara luas. Ketika masyarakat menyenangi hal-hal simbolik yang dilakukan oleh pemimpin tadi, maka pemimpin tersebut secara tidak langsung mendapatkan legitimasi untuk menjalankan kewenangan yang dia miliki. Bentuk kedua untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan bergantung kepada faktor-faktor material. Di dalam hal ini, pemimpin menjanjikan dan memberikan sesuatu secara konkret terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Contoh mendapatkan legitimasi dari faktor-faktor material ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan bentuk-bentuk lainnya di mana masyarakat menerima materi secara langsung dari pemerintah. Cara mendapatkan legitimasi yang ketiga adalah lewat prosedur. Nah, di sini pemimpin mengesahkan suatu kebijakan umum. Dan apabila kebijakan umum ini diterima dan diakui oleh masyarakat, maka apa? Saat pemerintah mengikuti kebijakan umum itu, maka dia akan mendapatkan legitimasi. Contoh mendapatkan legitimasi dari prosedur ini adalah pemimpin yang terlibat di dalam pemilihan umum. Ketika mereka terpilih lewat pemilihan umum yang jujur dan adil, maka apa? Secara tidak langsung kepemimpinan mereka itu sudah mendapatkan legitimasi karena sudah memenuhi syarat-syarat prosedur yang ditentukan dan disepakati oleh masyarakat. Mengikuti penjelasan yang diberikan di bagian-bagian sebelumnya, sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis legitimasi. Legitimasi itu ada yang disebut dengan legitimasi tradisional, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu karena yang bersangkutan adalah garis keturunan langsung dari penguasa sebelumnya. Legitimasi juga bisa berbentuk legitimasi ideologi. Seseorang diakui kekuasaannya karena memang keberadaannya diakui sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Jenis legitimasi yang lain adalah legitimasi karismatik. Seseorang mendapatkan legitimasi
masyarakat menerima kekuasaannya dengan baik? Karena mereka melihat kualitas dan penampilan pribadi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Ada juga yang dikenal dengan legitimasi prosedural. Ini adalah jenis legitimasi yang didapatkan karena pemegang kekuasaan atau pemimpin mendapatkan kekuasaan itu melalui peraturan perundang-undangan. Legitimasi yang terakhir adalah legitimasi instrumental. Penerimaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan didapatkan karena pemegang kekuasaan itu bisa menjamin kesejahteraan material dari masyarakat yang dipimpinnya. Baru saja kita membicarakan secara panjang lebar tentang konsep-konsep penting lainnya di dalam ilmu politik, yaitu kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Apa yang disampaikan melalui topik ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, terutama ketika mengamati praktek-praktek pelaksanaan kekuasaan yang terjadi di negara kita maupun di negara-negara lain. Sampai bertemu kembali di dalam topik berikutnya bersama saya, Edwin Martua Bangun Tambunan.